Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Ahmad Febrianto, kelas 6E dengan NIM 228444075. Nah, kali ini ya saya akan mereview pada buku biografi Imam Syafi'i yang berjudul Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujahid. Nah, minggu lalu ya saya sudah mereview pada buku ini pada materi bab 6 ya, pada yang judulnya Kemunculan Syafi'i di Mekah. Nah, untuk sekarang saya akan mereview pada buku ini pada bab 7 ya, pada materi Syafi'i ulama besar. Nah, pada bagian ini ya, bagian pertama yang kita lihat ini ngomongin soal berangkat ke Pusto. Nah, intinya Imam Syafi'i itu tadinya enak-enak saja tinggal di Baghdad. Nah, di sana tuh dia udah punya kedudukan yang lumayan tinggi, disegani karena ilmunya, dan nggak ada tuh dominasi orang-orang Persia kayak di Baghdad. Tapi entah kenapa akhirnya Imam Syafi'i ini memutuskan buat pindah ke Mesir. Kota yang dia tuju itu namanya kota Pusto. Kenapa sih kau pindah? Nah, alasannya ternyata di Pusto itu ada seorang imam yang hebat banget, namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Nah, madhab Maliki juga berkembang pesat di sana, mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Nah, Imam Syafi'i ini kayaknya tertarik banget sama perkembangan ilmu di sana. Apalagi banyak murid ya Imam Maliki yang juga nyebar ilmunya di Mesir. Selain itu, ada satu hal penting lagi nih. Gubernur Mesir waktu itu ternyata juga keturunan Quraisy. Nah, ini kayaknya jadi nilai tambah buat Imam Syafi'i karena beliau juga punya garis keturunan yang sama di sana. Terus ada kutipannya dari Yaqut Himawi dalam kitabnya Mujam Al-Adiba yang bilang gini, sebab kedatangan Syafi'i ke Mesir tak lain karena gubernurnya adalah Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Musa bin Abdullah bin Abbas. Nah, jadi kayaknya memang ada faktor kedekatan dengan penguasa juga yang jadi alasan Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, itu garis besarnya kenapa Imam Syafi'i akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Pusto dari Mesir. Nah, itu saja untuk materi yang saya review pada kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.